Kegiatan pencacahan survei perusahaan konstruksi triwulanan atau SKTR dilaksanakan oleh petugas lapangan yang terdiri dari petugas pencacah dan petugas pengawas. Salah satu tanggung jawab dari petugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran, dan konsistensi isian kuesioner. Lalu, bagaimana cara pemeriksaan isian kuesioner SKTR yang baik dan benar? Mari kita simak video ini. Secara keseluruhan, pastikan isian telah dituliskan dengan jelas dan mudah untuk dibaca. Kemudian, pada bagian kanan atas kuesioner, kolom ini harus tercentang hingga triwulan pencacahan yang sedang berlangsung. Pada blok 1, pastikan kotak yang tersedia pada rincian yang menunjukkan lokasi perusahaan telah terisi sesuai dengan nama lokasi perusahaan yang dimaksud. Jika perusahaan merupakan sampel utama, pastikan rincian nomor urut sampel atau NUS terisi sesuai dengan dokumen SK20 DSU. Dan apabila perusahaan merupakan sampel pengganti, maka pastikan rincian ini terisi dengan NUS perusahaan yang menjadi sampel utama. Selanjutnya, pastikan nama perusahaan terisi sesuai dengan daftar sampel dan penulisannya diawali dengan nama perusahaan, kemudian diikuti dengan tanda baca koma, serta diakhiri dengan penulisan badan usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, pastikan KIP terisi sesuai dengan nama perusahaan yang tercantum dalam daftar sampel. Pada rincian kualifikasi perusahaan, pastikan terisi konsisten dengan badan usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah pemeriksaan isian pada blok 2. Pada blok ini, pastikan jawaban terisi hingga periode pencacahan yang sedang berlangsung dan wajar terkait dengan satuan yang telah ditentukan, serta wajar terhadap isian yang dituliskan pada triwulan sebelumnya. Rincian yang harus terisi pada blok ini adalah rincian pertama, kedua, dan kelima. Pada rincian pertama, pastikan terisi dengan jumlah pekerja minimal 1 orang, yaitu pemilik perusahaan. Pada rincian kedua, pastikan terisi secara wajar terhadap jumlah pekerja yang dituliskan pada rincian pertama dan nilai rata-ratanya yaitu rincian 2B dibagi dengan rincian 1B dibagi 3 tidak turun lebih dari 15% dibandingkan dengan nilai rata-rata pada triwulan sebelumnya. Pada rincian kelima, pastikan terisi dan nilainya tidak turun lebih dari 15% daripada triwulan sebelumnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan isian pada blok 3. Sebelum memeriksa isian mengenai nilai konstruksi yang diselesaikan, isikan 5 digit kode KBLI sesuai dengan nama pekerjaan yang telah dituliskan. Kemudian, pastikan tahun kontrak selesai terisi pada atau setelah tahun 2020. Berikut merupakan contoh pemeriksaan isian pada blok 3 untuk periode pencacahan triwulan 1 2020. Rincian 1 harus terisi jika kontrak dimulai pada atau sebelum tahun 2019. Selanjutnya, rincian 2A akan terisi lebih besar daripada rincian 1 jika kontrak dimulai pada atau sebelum September 2019 dan jika kontrak dimulai pada bulan Oktober, November, atau Desember 2019, maka rincian ini akan terisi sama dengan rincian 1. Kemudian, rincian 3A akan terisi lebih besar daripada rincian 2A. Rincian 2B akan terisi lebih besar daripada rincian 2A jika kontrak belum selesai pada bulan Maret 2020, atau akan terisi 100 jika kontrak selesai pada triwulan 1 2020. Pada rincian 3B akan terisi lebih besar daripada rincian 2B jika kontrak masih akan berlanjut pada triwulan 2 2020 atau kosong jika rincian 2B telah terisi 100. Selanjutnya adalah pemeriksaan isian pada blok 4. Pada blok ini, pastikan isian terisi dengan kode 1, 2, atau 3 hingga periode pencacahan yang sedang berlangsung. Kemudian, periksa konsistensi isian pada rincian 2, 5, 6, 7, dan 8 dengan isian pada blok 2 dan 3. Berikut merupakan contoh pemeriksaan konsistensi isian pada blok 4 untuk periode pencacahan triwulan 1 2020. Untuk pemeriksaan pada rincian 2,
Anda dapat menyandingkannya dengan isian pada blok 3. Jika rincian 8A terisi kode 1, pastikan nilai selisih antara rincian 2B dan 2A bernilai lebih besar daripada rincian 1. Jika terisi dengan kode 2, pastikan nilainya sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan nilainya lebih kecil. Jika rincian 8B terisi kode 1, pastikan nilai selisih antara rincian 3B dan 2B bernilai lebih besar daripada nilai selisih antara rincian 2B dan 2A. Jika terisi dengan kode 2, pastikan nilainya sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan nilainya lebih kecil. Untuk pemeriksaan pada rincian 5, 6, 7, dan 8, Anda dapat menyandingkannya dengan isian pada blok 2. Jika rincian 9 terisi dengan kode 1, pastikan isian pada rincian 4B lebih besar daripada isian 4A. Jika terisi dengan kode 2, pastikan berjumlah sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan berjumlah lebih kecil. Jika rincian 10 terisi dengan kode 1, pastikan nilai rata-rata yang diperoleh dengan membagi rincian 5B dengan rincian 4B dan dibagi 3 lebih besar daripada nilai rata-rata pada triwulan sebelumnya yang diperoleh dengan membagi rincian 5A dengan rincian 4A dan dibagi 3. Jika terisi dengan kode 2, pastikan bernilai sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan bernilai lebih kecil. Jika rincian 11 terisi dengan kode 1, pastikan isian pada rincian 6B lebih besar daripada isian 6A. Jika terisi dengan kode 2, pastikan berjumlah sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan berjumlah lebih kecil. Jika rincian 12 terisi dengan kode 1, pastikan isian pada rincian 7B lebih besar daripada isian 7A. Jika terisi dengan kode 2, pastikan bernilai sama, dan jika terisi dengan kode 3, pastikan bernilai lebih kecil. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada blok 5. Pada blok ini, pastikan terisi dengan kode 1, 2, 3, 4, atau 5 hingga periode pencacahan yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. See you on the next video.